apa kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Kita bertemu kembali dalam pertemuan APP yang kedua dengan tema Dilema Ekonomi atau Kesehatan. Pandemi COVID-19 mendatangkan dilema-dilema yang besar dan problematis. Salah satunya yang paling kentara terkait dengan bidang ekonomi dan kesehatan. Keputusan untuk mengambil kebijakan publik menjadi tugas berat pemerintah, dan masyarakat dimohon untuk menjadi teladan dalam mengambil sikap yang benar berhadapan dengan pandemi ini. Tujuannya agar menyadari kita bahwa suatu pandemi tidak pernah boleh dipandang remeh. Menyadarkan kita bahwa kita mesti secara proaktif ikut mendukung kebijakan pemerintah dengan taat pada protokol kesehatan terkait pandemi ini. Menyadarkan kita sebagai seorang Katolik yang merupakan bagian dari masyarakat dipanggil untuk menjadi teladan dalam mengambil sikap yang benar berhadapan dengan pandemi ini. Dengan acara hari ini, pemberi renungan Romo Albertus Suryadi SCY, Pemimpin Oscar, baca Alkitab Gita, lagu Fani, doa penutup bersama-sama. Baik, kita lanjutkan dengan ibadah sabda yang diawali dengan lagu pembuka. Mari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang kita sudah memasuki masa Prapaskah minggu yang kedua. Pergumulan kita hari ini diarahkan untuk menyadari bahwa dampak pandemi COVID-19 tidak boleh dipandang remeh. Problem yang diakibatkannya sangat dilematis, bagai makan buah si malakama. Terberat terutama pada bidang ekonomi dan kesehatan. Semoga ini menjadi bahan yang sangat menarik untuk menggugah kesadaran kita akan perlunya mengambil sikap yang sangat bijak dan hati-hati menghadapi pandemi ini. Sekarang, kita siapkan hati untuk memulai pertemuan ini. Menyadari bahwa kita kurang punya motivasi yang kuat dalam menjaga kesehatan kita, dan juga kurang menyadari betapa pentingnya membangun ekonomi yang kuat sebagai penopang kehidupan kita, maka marilah kita mohon ampun kepada Tuhan dengan menyesali dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih mengasihani kita dan mengampuni dosa-dosa kita, serta meneguhkan hati kita, sehingga layak menyongsong kebangkitannya yang mulia. Marilah kita berdoa. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami masih bisa bersyukur bahwa di masa pandemi yang berat ini, ternyata Engkau mengajarkan banyak hal pada kami. Kami kini Kau panggil untuk memberi perhatian
yang lebih pada ekonomi dan kesehatan yang sangat menunjang kehidupan dan menentukan kesejahteraan bersama kami. Maka melalui pertemuan ini kami mohon agar Engkau memberikan motivasi dan kehendak yang kuat untuk terlibat penuh dalam membantu pemerintah memulihkan ekonomi dan kesehatan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Singkirkanlah penghalang sabda-Mu, cairkanlah hatiku yang beku, dan bimbinglah kami di jalan-Mu. Bacaan diambil dari kitab Ayub bab 2 ayat 7 sampai 13. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas, orang teman, dan Bildad, orang Suah, serta Zofar, orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadapnya. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat kehidupan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya seluruh umat paroki Santo Gregorius Agung Jambi, dan secara istimewa lagi adik-adik Remaka yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang kedua di dalam pertemuan aksi puasa pembangunan atau APP pada tahun 2021 ini. Dan tema pada pertemuan yang kedua yang kita ambil di dalam pertemuan APP ini adalah dilema ekonomi atau kesehatan. Pada tema ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan dan secara khusus juga mendalami makna tema yang akan disampaikan. Dan tema ini tentunya juga dikaitkan dengan situasi yang saat ini terjadi di seluruh bagian dunia, tetapi juga khususnya di negara kita yang kita cintai ini. Karena situasi pandemi virus corona yang saat ini masih kita alami, dan semuanya juga masih dirasakan dampaknya bagi kita bersama. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, pada pertemuan ini
kita juga diajak untuk senantiasa memberikan yang terbaik, khususnya di dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita. Kita semua tahu bahwa virus corona senantiasa memberikan dampak yang luar biasa. Tetapi melalui pertemuan pada kesempatan ini, Tuhan ingin mengajak kita. Mari kita senantiasa membawa setiap peristiwa di dalam kehidupan kita dan melihatnya dari kacamata Tuhan yang ingin senantiasa berbicara untuk kita semua. Dan untuk bacaan pada pertemuan yang kedua ini, kita diajak untuk meneladan kehidupan Ayub. Maka bacaan pada pertemuan yang kedua ini diambil dari kitab Ayub bab 2 ayat 7 sampai dengan 13. Nah, saya mengundang nanti Bapak Ibu juga untuk membacanya secara pribadi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal penting yang kiranya dapat menjadi pesan bagi kita bersama. Kita semua tahu bahwa Ayub adalah seorang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena berkat yang dilimpahkan Tuhan bagi kita semua, terutama juga di dalam kehidupan Ayub. Ayub boleh mengalami kehidupan yang sejahtera, sehat, dipenuhi dengan kebahagiaan. Tetapi di dalam kisahnya datang iblis yang senantiasa ingin mencobai dia. Tetapi Tuhan senantiasa menjaga Ayub. Justru karena kesetiaannya lah, maka pada akhirnya begitu banyak cobaan yang diberikan iblis kepada Ayub. Tetapi karena kasih, karena kesetiaan, akhirnya Ayub tetap setia di dalam menjalani perintah Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memulihkan seluruh kehidupan Ayub. Dan Ayub akhirnya juga senantiasa boleh mengalami berkat yang bahkan lebih berlimpah di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, terutama juga adik-adik Remaka, kita tahu bahwa kondisi kita saat ini sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Tetapi kita tetap diundang oleh Tuhan untuk bisa senantiasa optimis di dalam kehidupan kita. Situasi ekonomi yang kita hadapi, atau mungkin juga situasi belajar adik-adik semuanya yang mungkin saat ini masih kurang bisa berjalan dengan lancar karena belum bisa bertemu secara langsung untuk belajar di sekolah misalkan, tentu membuat adik-adik semuanya juga kangen. Tetapi semuanya itu kita percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah. Kita juga melihat bahwa situasi COVID di negara kita ini juga membawa dampak yang luar biasa. Bahkan pemerintah juga berjuang untuk bisa mengatasinya. Maka apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita berikan juga? Kita diundang untuk senantiasa pada saat ini tetap optimis, tetapi juga tetap bisa mampu dengan penuh sukacita mengikuti hal-hal baik yang sudah diberikan kepada kita semua. Khususnya juga tetap menjaga protokol kesehatan, tetap bekerja, tetapi juga tetap dengan hati-hati dan juga tetap selalu waspada dimanapun kita berada. Dan kita tetap senantiasa juga bersatu di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu berharap juga bahwa pertemuan APP kita yang kedua ini tetap senantiasa meyakinkan kita bahwa Bapak Ibu, kita semuanya tidak sendiri. Sebagaimana Tuhan yang selalu menjaga kehidupan Ayub, Tuhan juga senantiasalah yang menjaga kehidupan kita bersama. Mari kita tetap bergandengan tangan, mensukseskan juga apa yang menjadi program pemerintah, tetapi kita juga tetap senantiasa menjaga keluarga kita,
agar tetap senantiasa setia di dalam menjalankan niat-niat baik kita. Kita juga tetap optimis bahwa kita dengan bersama akan bisa melewati situasi yang kita hadapi secara baik karena perlindungan dan berkat dari Tuhan sendiri. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, terutama juga teman-teman adik-adik Remaka, tetap bersuka cita di dalam Tuhan, tetapi kita juga tetap senantiasa optimis, berani dan yakin bahwa Tuhan akan senantiasa membimbing, memberkati dan juga melindungi seluruh kehidupan kita setiap hari. Berkat Tuhan melimpah atas kita semua, khususnya melalui pesan-pesan yang kita ambil dalam pertemuan yang kedua ini. Tetap setia kepada Tuhan, tetap mendukung setiap program yang disampaikan oleh pemerintah dan juga kebersamaan di dalam kegiatan gereja kita, dan tetap bersukacita di dalam menjalankan pekerjaan, aktivitas, dan juga belajar adik-adik semua untuk mencapai cita-cita kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita panjatkan doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, panggilan untuk saling mengasihi adalah panggilan hidup kita sebagai umat Katolik. Kristus sendiri telah hidup ke dunia membagikan tubuhnya sendiri untuk santapan banyak orang. Maka, marilah sekarang kita berdoa kepada Allah Tritunggal Kudus untuk wujud khusus membangun kehidupan ekonomi yang berbela rasa sesuai tema APP kita tahun ini. Ya Allah Bapa, sumber kehidupan kami bersyukur atas anugerah agungmu yakni Kristus, sabdamu yang menjadi manusia, dan Roh Kudus yang membimbing kami dalam seluruh hidup kami. Melalui Kristus dan Roh Kudus, Engkau menyadarkan kami untuk hidup saling mengasihi dan mencintai. Ya Allah, Putra Penebus dunia, Engkau telah berbela rasa terhadap nasib kami yang terbelenggu oleh dosa dan kejahatan. Engkau yang datang untuk membawa tahun rahmat Tuhan, menghibur yang duka, menyembuhkan yang sakit, membebaskan para tawanan, juga mengajar kami hidup peduli pada yang miskin dan selalu terdorong untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Tingkatkanlah jiwa solidaritas di antara kami, supaya tercipta kehidupan yang harmonis seperti yang Engkau kehendaki dan ajarkan. Ya Allah Roh Kudus, curahkanlah Roh-Mu agar membimbing kami menuju hidup kekal melalui karya pelayanan kasih sejati kepada sesama kami. Hati kami yang egois, lunakkanlah. Jiwa kami yang keras, lembutkanlah. Dan kasih kami yang beku, cairkanlah. Serta niat kami yang jahat, hancurkanlah. Semangat kami yang lesu, kobarkanlah. Dan mata kami yang buta terhadap kebenaran melekkanlah. Agar kami melihat dalam diri sesama kami yang menderita wajah Allah sendiri yang penuh belas kasih. Kini ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala kehidupan kami, agar kami selalu termotivasi menjawab panggilan-Mu dalam menciptakan kehidupan ekonomi yang berbela rasa. Demi tercapainya kesejahteraan bersama untuk seluruh umat manusia, dan semoga kami umat-Mu layak merayakan hari Paskah yang cerah. Terpujilah nama-Mu yang kudus dengan segala kepenuhan kemuliaan surgawi yang hidup dan berkuasa seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita persatukan doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Tuhan kita. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa bersama.
Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, terima kasih atas kehadiran-Mu dalam pertemuan APP yang kedua ini. Semoga melalui daya Roh Kudus kami semakin dimampukan untuk memikul salib dalam hidup sehari-hari, sehingga dengan demikian kami layak untuk menyongsong kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu dengan sukacita. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadat APP yang kedua sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Dikau naungan hidupku.